Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ESDM dan Ketenagakerjaan. Kali ini kita akan membahas tentang pasar tenaga kerja. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Raka Firmansyah Bintoro dengan NIM 154. Kemudian ada Taufikur Rahman dengan NIM 160. Yang ketiga ada Dita Ajeng Andani Fahmi dengan NIM 164. Kemudian yang keempat ada Robiatul Adawiyah dengan NIM 173. Yang kelima Farah Anissa Nurilayi dengan NIM 179. Yang keenam ada Hidayatullah dengan NIM 185. Yang ketujuh Rizky Milianti NDR dengan NIM 188. Yang kedelapan ada Ahmad Fiftahul Ahyar dengan NIM 192. Dan yang terakhir ada Muhammad Syafiq Aufa dengan NIM 198. Teori pasar tenaga kerja. Pasar tenaga dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah. Perusahaan membutuhkan faktor produksi dalam melakukan kegiatannya, sedangkan penawaran tenaga kerja sumbernya adalah rumah tangga. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja di mana keahlian dan kemampuan mereka tersedia untuk digunakan perusahaan atau lembaga pemerintah dalam melakukan proses produksi. Pada gambar di samping dideskripsikan pasar tenaga kerja yang menghubungkan penawaran dan permintaan tenaga kerja di titik equilibrium L0 dan U0, bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan ke pasar tepat sama dengan jumlah yang diminta oleh pasar. Di tingkat upah U2, jumlah tenaga kerja yang diminta sebesar L1, sedangkan jumlah yang ditawarkan sebesar L2, sehingga dalam kondisi ini terjadi excess supply tenaga kerja sebesar L2 dikurangi L1. Pada tingkat upah U1, jumlah tenaga kerja yang diminta pasar sebesar L2, tetapi yang tersedia atau ditawarkan hanya L1. Maka dalam kondisi tersebut menjadi over demand tenaga kerja. Kemudian keseimbangan dalam hasil tenaga kerja yang kompetitif. Pasar tenaga kerja dalam kondisi seimbang apabila persediaan sama dengan permintaan. Para pekerja dipekerjakan dengan upah. Dalam keseimbangannya, semua yang mencari pekerjaan pada upah dapat menentukan pekerjaan. P segitiga memberikan surplus produsen, sedangkan Q segitiga memberikan surplus pekerja. Pasar kompetitif memaksimalkan keuntungan dari perdagangan atau jumlah P ditambahkan dengan Q, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tidak ada pengangguran di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Pada upah pasar, jumlah orang yang ingin bekerja sama dengan permintaan pekerja yang diinginkan oleh perusahaan. Orang yang bekerja juga tidak mencari pekerjaan saat pembagian upah. Tentu saja, banyak dari orang-orang ini akan memasuki pasar kerja jika upah naik, dan banyak yang akan mundur jika upah turun. Di sini saya akan menjelaskan tentang equilibrium kompetitif di seluruh pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dibedakan menurut wilayah. Misalnya, pasar tenaga kerja di Timur Laut dan pasar tenaga kerja di California. Atau menurut industri, misalnya seperti pasar tenaga kerja untuk bekerja produksi di industri mobil dan pasar tenaga kerja untuk bekerja produksi di industri baja. Misalkan ada dua pasar tenaga kerja regional dalam perekonomian, yaitu antara utara dan selatan. Kami berasumsi bahwa kedua pasar mempekerjakan pekerja dengan keterampilan yang sama, sehingga orang bekerja di utara adalah pengganti yang sempurna untuk orang yang bekerja di wilayah selatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang equilibrium kompetitif di dua pasar tenaga kerja yang berhubungan dengan migrasi. Dapat kita lihat ada dua kurva. Kurva A adalah kurva yang menggambarkan tenaga kerja di wilayah utara, dan kurva B adalah menggambarkan tenaga kerja di wilayah selatan. Upah di wilayah utara melebihi gaji di wilayah selatan. Oleh karena itu, pekerja di wilayah selatan ingin pindah ke utara.
menggeser kurva penawaran selatan ke kiri dan kurva penawaran utara ke kanan. Pada akhirnya, upah adalah disamakan antara wilayah atau pada upah keseimbangan. Kemudian, equilibrium kompetitif di dua pasar tenaga kerja yang berhubungan dengan migrasi. Lanjutan dari slide sebelumnya, tetap ada dua kurva. Kurva yang A yaitu kurva yang menggambarkan tenaga kerja di wilayah utara, dan kurva yang B adalah kurva yang menggambarkan tenaga kerja di wilayah selatan. Migrasi pekerja mengurangi keuntungan dari perdagangan di selatan sebesar trapesium terbayang di pasar tenaga kerja selatan. Dapat kita lihat warna biru bidang trapesium pada kurva di wilayah selatan, dan meningkatkan keuntungan dari perdagangan di utara dengan ukuran yang lebih besar trapesium terbayang di pasar tenaga kerja utara. Dapat kita lihat pada kurva tenaga kerja di wilayah utara yang warna biru bidang trapesium. Kemudian, migrasi meningkatkan total keuntungan dari perdagangan dalam perekonomian nasional dengan segitiga ABC. Keuntungan dari perdagangan dapat kita lihat pada kurva tenaga kerja di wilayah utara pada segitiga ABC. Selanjutnya, masuk dan keluarnya pekerja dari pasar tenaga kerja, ekonomi nasional pada akhirnya akan ditandai dengan upah tunggal atau upah keseimbangan. Perhatikan bahwa upah di dua pasar tenaga kerja juga akan disamakan jika perusahaan atau bukan pekerja dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pasar tenaga kerja. Ketika perusahaan utara menutup pabrik mereka dan pindah ke selatan, kurva permintaan untuk tenaga kerja utara bergeser ke kiri dan menurunkan upah utara, sedangkan kurva permintaan untuk tenaga kerja selatan bergeser ke kanan, menaikkan gaji di wilayah selatan. Insentif bagi perusahaan untuk bergerak melintas pasar menguap begitu terjadi di kawasan regional, perbedaan upah menghilang. Selama pekerja dan perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar tenaga kerja, oleh karena itu, ekonomi kompetitif akan dicirikan oleh upah tunggal. Perkenalkan, nama saya Rizky Milanti Noviansa Dwi Rahman, NIM 188. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kebijakan pada dampak pasar tenaga kerja dari imigrasi. Yang pertama ada dampak jangka pendek dari imigrasi ketika pendatang dan penduduk asli bersifat substitusi sempurna. Karena imigran dan penduduk asli adalah penggantian sempurna, kedua kelompok ini bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Imigrasi menggeser kurva penawaran. Akibatnya, upah turun dari W0 ke W1 dan total lapangan kerja meningkat dari N0 sampai E1. Perhatikan pada upah yang lebih rendah terjadi penurunan jumlah penduduk asli yang bekerja dari N0 menjadi N1. Dampak imigrasi pada pasar tenaga kerja dalam jangka pendek dengan mempertahankan modal tetap yang diilustrasikan pada gambar kurva tersebut. Sebagai imigran yang memasuki pasar tenaga kerja, kurva penawaran bergeser keluar, meningkatkan total lapangan kerja dari N0 ke E1 dan mengurangi upah dari W0 ke W1. Dan perhatikan bahwa lebih sedikit pekerja kelahiran penduduk asli bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah. Jadi, memperkerjakan tenaga kerja penduduk asli itu jatuh dari N0 ke N1. Dampak imigran pada jangka pendek ketika pekerja asli dan imigran merupakan pengganti yang sempurna. Selama kurva permintaan miring ke bawah dan modal tetap, peningkatan imigrasi akan menggerakkan kurva permintaan ke bawah, mengurangi upah dan pekerjaan penduduk asli. Yang kedua, ada dampak jangka pendek dari imigrasi ketika pendatang dan penduduk asli bersifat komplement. Jika imigran dan penduduk asli saling melengkapi, mereka tidak bersaing di pasar tenaga kerja yang sama.
Pasar tenaga kerja dalam hal ini menunjukkan angka penawaran dan permintaan tenaga kerja asli. Imigrasi membuat penduduk asli lebih produktif dan menggeser kurva permintaan meskipun modal tetap. Hal ini mengarah pada upah penduduk asli yang lebih tinggi dan peningkatan lapangan kerja penduduk asli. Dengan demikian, para imigran dan penduduk asli saling melengkapi di pasar tenaga kerja. Jika kedua kelompok itu saling melengkapi dalam produksi, terjadi peningkatan jumlah pendatang dan meningkatkan produk marginal penduduk asli serta menggeser kurva permintaan untuk pekerja penduduk asli. Seperti yang ditunjukkan gambar kurva tersebut, peningkatan produktivitas meningkatkan upah penduduk asli dari W0 ke W1. Apalagi beberapa penduduk asli yang sebelumnya merasa tidak mendapat untung untuk bekerja sekarang telah melihat tingkat upah yang lebih tinggi sebagai insentif tambahan untuk memasuki pasar tenaga kerja, dan pekerja penduduk asli juga meningkat dari N0 ke N1. Dan yang ketiga, ada dampak jangka panjang dari imigrasi ketika imigran dan penduduk asli bersifat substitusi sempurna. Karena imigran dan penduduk asli adalah penggantian sempurna, kedua kelompok ini bersaing di pasar tenaga kerja yang sama. Imigrasi awalnya menggeser kurva penawaran. Akibatnya, upah turun dari W0 ke W1. Efek jangka panjang diilustrasikan pada gambar kurva tersebut. Pasar tenaga kerja awalnya berada dalam kondisi equilibrium dengan upah W0 dan Q0. Tenaga kerja penduduk asli pada upah itu. Dalam jangka pendek, kurva penawaran bergeser ke kanan dan upah turun ke W1. Dalam jangka panjang, kurva permintaan juga bergeser ke kanan dan harus bergeser dengan jumlah yang cukup untuk membawa pasar tenaga kerja kembali ke keseimbangan pra-imigrasi. Pada akhirnya, upah kembali sama dengan W0. Dengan upah ini, jumlah penduduk asli yang dipekerjakan sama dengan yang dipekerjakan sebelum masuknya imigran, konstan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, imigrasi pada awalnya menurunkan gaji. Persediaan modal meningkat karena pengusaha memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah. Tapi pada akhirnya, dalam persediaan modal sepenuhnya menyesuaikan untuk membawa perekonomian kembali ke awal seperti semula, dengan tingkat pengembalian modal yang sama dan tingkat upah yang sama. Kesimpulannya, imigrasi itu tidak akan memiliki dampak jangka panjang pada pasar tenaga kerja di negara penerima dan akan berlaku kapanpun fungsi produksi agregat memiliki hasil yang konstan. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Pengertian lain dari pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal sehingga mereka menguasai pasar komoditas. Pasar monopsoni adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang mana pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Faktor terbentuknya pasar monopsoni. Faktor terbentuknya pasar monopsoni ini adalah: yang pertama, tidak ada pembeli yang antusias di pasar tersebut. Yang kedua, lokasi produsen yang sulit dijangkau. Yang ketiga, tingginya biaya operasional. Salah satu contoh dari adanya pasar monopsoni ini adalah pasar sayuran dan juga ternak sapi perah yang ada di suatu daerah terpencil dan juga sulit untuk disalurkan ke tempat lain untuk menjual produk tersebut ke konsumen, sehingga membuat para petani dan
peternak menjual produknya pada satu pembeli secara borongan atau dengan harga yang murah. Ciri-ciri pasar monopsoni. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Karena ada hanya satu pembeli pada pasar monopsoni, maka pembeli tersebut pun memiliki keuntungan dari sisi harga dan juga kualitas produk. Dan yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Pihak pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan. Namun mereka tetap akan menerimanya karena sulit untuk mendapatkan pembeli. Yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Umumnya produk yang diperdagangkan pada pasar monopsoni adalah produk mentah yang mana pembeli tersebut nantinya akan menjual produk tersebut ke pihak lain. Dan terakhir, yang keempat, pendapatan yang tidak merata. Umumnya pasar ini sering sekali tidak ada ketidakadilan yang mana pihak produsen atau petani tidak mempunyai peran dalam hal menentukan harga dan akan sulit untuk berkembang karena produk yang mereka jual dibeli dengan harga murah. Kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Yang pertama, kualitas barang yang terjamin. Yang kedua, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. Yang ketiga, kemudahan menentukan harga. Yang keempat, jalur distribusi yang lebih lancar. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, tidak adilnya perilaku pembeli. Yang kedua, pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. Yang ketiga, masalah ekonomi hanyalah tanggungan penjual saja. Pasar monopoli, keputusan output dari perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah untuk produksinya. Pendapatan marginal dari penjualan tambahan unit output lebih kecil dari harga produk. Maksimalisasi keuntungan terjadi pada titik A. Perusahaan monopoli menghasilkan HM unit output dan menjualnya dengan harga PM dolar. Karena harga output turun ketika perusahaan monopoli memperluas produksi, pendapatan marginal yang terkait dengan penjualan unit output tambahan tidak sama dengan output. Harga P, jika perusahaan monopoli ingin menjual unit output tambahan, dia tidak boleh menurunkan harga hanya untuk pelanggan itu, tetapi untuk semua pelanggan lain yang ingin membeli barang tersebut. Sebagai A, hasilnya pendapatan marginal kurang dari harga yang dikenakan untuk unit terakhir dan menurun sebagai perusahaan monopoli mencoba menjual lebih banyak output. Gambar di samping menunjukkan bahwa pendapatan marginal kurva atau MR untuk perusahaan monopoli miring ke bawah dan terletak di bawah kurva permintaan atau D. Produk pendapatan marginal memberikan kontribusi pekerja pada pendapatan perusahaan monopoli atau marginal pekerja produksi dikali pendapatan marginal dan lebih kecil dari nilai produk marginal pekerja. Maksimalisasi keuntungan terjadi di titik A. Perusahaan monopoli mempekerjakan lebih sedikit pekerja atau EM daripada yang akan dipekerjakan di pasar kompetitif. Gambar di samping mengilustrasikan keputusan perekrutan perusahaan monopoli karena tindakan monopolinya dapat mempengaruhi harga di pasar untuk output. Perusahaan monopoli dapat mempekerjakan sebanyak mungkin tenaga kerja seperti yang diinginkan pada upah pasar W. Perusahaan monopoli yang memaksimalkan keuntungan mempekerjakan pekerja EM di mana upah sama dengan produk pendapatan marginal tenaga kerja. Studi kasus konsep pasar tenaga kerja. Yang pertama, perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor industri Provinsi Jawa Tengah terus berubah dan fluktuatif.
pada periode 1980 hingga tahun 2011 dengan tren yang menaik. Sektor industri Provinsi Jawa Tengah rata-rata mencapai 7,08% dengan pertumbuhan paling tinggi pada tahun 1991 yaitu sebesar 15,55% dan paling rendah pada tahun 1998 sebesar minus 14,61%. Kondisi ini terjadi akibat dari adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pertengahan tahun 1997. Studi kasus konsep pasar tenaga kerja yang kedua. Pada tahun 2018, tercatat bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan tamatan SD. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS pada tahun 2018, bahwa latar belakang pendidikan pekerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, yaitu sebanyak 16.923.691 pekerja yang terbagi menjadi buruh karyawan atau pegawai sebesar 20,28%, kemudian pekerja bebas di pertanian sebesar 76,55% dan pekerja bebas di non pertanian sebesar 56,73%. Banyaknya lulusan SD yang tidak diikuti dengan jumlah lulusan ke jenjang berikutnya dikhawatirkan dapat menghambat produktivitas pekerja akibat rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan yang mereka peroleh. Karena pada dasarnya lulusan jenjang pendidikan dasar masih belum memiliki keterampilan kerja yang berkualitas sehingga dikhawatirkan akan menganggur atau bila bekerja dikhawatirkan akan kalah bersaing dengan pekerja dari negara lain dalam era perdagangan bebas sehingga kualitas sumber daya manusia tenaga kerja yang ada di Indonesia sangat kurang atau buruk. Studi kasus equilibrium dalam pasar single kompetitif. Dapat dikatakan ketenaga kerjaan di Indonesia hingga kini masih menghadapi beberapa ketidakseimbangan, baik struktural maupun sektoral. Walaupun telah terjadi pergeseran, namun sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Dalam hubungan ini, maka salah satu sasaran yang perlu diusahakan adalah peningkatan daya guna tenaga kerja. Untuk mewujudkan pendayagunaan tenaga kerja, maka perlu dilaksanakan berbagai kebijaksanaan perluasan lapangan kerja produktif. Sasaran utama kebijaksanaan adalah menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja memberi ruang gerak inisiatif yang sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi, tetapi juga sekaligus mendorong serta membantu perkembangan usaha-usaha kecil, usaha-usaha di sektor informal, dan usaha-usaha tradisional. Studi kasus equilibrium dalam pasar single kompetitif. Kebijakan kenaikan harga pupuk telah menyebabkan penurunan permintaan pupuk dan penawaran gabah. Pemerintah berusaha menghindari penurunan produksi dan penurunan pendapatan petani, sehingga diberi kompensasi kenaikan biaya produksi dengan meningkatkan harga gabah sebesar persentase dari rasio penurunan penawaran output terhadap penurunan permintaan input. Oleh karena itu, apabila rasio harga gabah terhadap harga pupuk naik, maka dalam jangka panjang tidak akan mengganggu stabilitas penawaran dan permintaan beras. Studi kasus pasar monopsoni. Penambahan tenaga kerja perempuan akan mengurangi produktivitas dan pengeluaran upah. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan dibayar rendah karena produktivitas yang dihasilkan memang relatif kecil. Di beberapa sektor, penambahan tenaga kerja produksi akan mengurangi produktivitas yang dihasilkan. Fenomena ini terjadi mungkin karena masih adanya skill mismatch pada sektor-sektor tersebut, sehingga tenaga kerja tidak dapat bekerja secara optimal untuk menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Selain itu, di sebagian besar sektor manufaktur, tenaga kerja produksi masih dibayar lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja non-produksi. Penambahan kapital akan meningkatkan produktivitas dan upah tenaga kerja. Namun di sisi lain, penambahan kapital juga meningkatkan degree of
monopsoni perusahaan terhadap tenaga kerja. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar degree of monopsoni yang dimiliki. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh sektor industri manufaktur. Studi kasus pasar monopsoni. Perilaku pasar ojol yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri adalah pasar persaingan tidak sempurna. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis korelasi dan elastisitas transmisi harga di Desa Kuntu dan Desa Teluk Paman Timur dengan struktur pasar yang terbentuk adalah pasar persaingan tidak sempurna dan mengarah ke monopsoni. Apabila dilihat dari kolusi dan taktik yang dilakukan mengarah pada pasar oligopsoni, serta dalam praktik penentuan harga di tingkat pabrik mengarah pada pasar monopsoni, dan di tingkat pedagang besar, tauke dan petani mengarah pada pasar monopsoni. Pasar monopoli, persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri. Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakatnya. Syariah Islam telah menetapkan beberapa prinsip dasar larangan transaksi yang mengandung unsur keharaman, baik dari aspek zatnya atau haram li zatihi maupun dari aspek lainnya, haram li gairihi yang berhubungan dengan perilaku usaha seperti riba, interest, tahlij, menyembunyikan cacat barang, tahwir, ketidakkepastian, dan terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Struktur pasar yang ada di Indonesia memang berbeda-beda. Masing-masing struktur pasar juga memiliki karakteristik, ciri-ciri, serta keunggulan dan kekurangan yang berbeda-beda. Lalu, yang dapat saya tarik kesimpulan dari struktur pasar monopolistik adalah struktur ini bisa dikatakan gabungan antara dua struktur pasar yang saling berlawanan, yaitu struktur pasar monopoli dan struktur pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan karakteristik kedua struktur pasar tersebut ada di dalam struktur pasar monopolistik. Hal ini yang menjadikan struktur pasar monopolistik menjadi lebih unggul jika dibandingkan dengan kedua struktur pasar yang tadi. Studi kasus aplikasi pada kebijakan faktor upah. Banyaknya kasus TKI ilegal dan besarnya dampak negatif TKI di Madura menjadi desakan kuat bagi pemerintah untuk segera membuat kebijakan yang tegas. Antara lain, 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang kedua, membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Madura. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan dokumentasi TKI legal dengan prosedur dan persyaratan yang lebih mudah dan lebih murah. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang risiko menjadi TKI ilegal. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi TKI yang legal, berdokumentasi lengkap, mempunyai bekal keterampilan bahasa dan kerja sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerja. Norma ketenagakerjaan di Madura terdiri dari norma formal dan informal. Norma formal tentang ketenagakerjaan bersumber dari peraturan hukum mulai dari UUD RI tahun 1945, UU RI, Kepres, Peraturan Pemerintah atau PP, Permenaker Trans, Permenaker, dan Surat Edaran Manaker Trans. Norma formal ketenagakerjaan di Indonesia setidaknya terdiri dari 48 peraturan. Stakeholder ketenagakerjaan Indonesia di dalam negeri menurut UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdiri dari 1. Tenaga kerja, 2. Pekerja atau buruh, 3. Pemberi kerja, 4. Pengusaha, 5. Perusahaan, 6. Pelayanan penempatan tenaga kerja,
7. Serikat pekerja atau serikat buruh. 8. Lembaga kerja sama dipartit atau pengusaha dan serikat kerja atau serikat buruh. Yang ke-9, lembaga kerja sama tripartit, organisasi perusahaan, serikat kerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Ke-10, Diknaker, stakeholder ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri menurut UU RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri terdiri dari 1. Pemerintah atau Diknaker. 2. Pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 3. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna. Yang ke-4, pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan pengguna adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI. Penelitian Febrianti tahun 2013 yang menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan tertinggi setingkat SD. Hal ini berkorelasi dengan kondisi ketenagakerjaan tanah air yang didominasi oleh sektor pertanian dan profesi buruh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara tingkat pendidikan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin besar kesempatan kerja bagi orang tersebut dengan jaminan jenjang karir dan pendapatan yang lebih baik. Sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang, semakin sulit SDM tersebut bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga cenderung menjadi pekerja sektor informal dan menjadi buruh dengan jaminan hidup yang lebih rendah. Bahkan sebagian besar SDM yang tidak mampu terserap sektor informal tadi akan menambah jumlah pengangguran terbuka di dalam negeri dan menjadi beban bagi Indonesia. Inilah realitas kondisi pendidikan dan penyerapan tenaga kerja di tanah air. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.